Ya itu buat ngecek, karena ya ini kembali lagi, nafas adalah jalan. Umpama yang plong yang kanan berarti jalan kita lewat kanan, langkah kaki kanan. Yang plong yang kiri ya berarti langkah kita adalah yang kiri. Karena nafas ini adalah jalan kebenaran dan hidup, berarti kita mengikuti alur hidup, sedangkan sang hidup itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ini teknik dipraktekkan ya dalam kan sebagai gerak yang mana kencang itulah dimulai kita kayak mau berangkat gitu kerja, yang mana kencang misalnya kanan yang kencang ya kaki kanan yang duluan diangkat gitu ya, artinya ya sebelumnya ada pencerahan itu ya memang kayak gitu, artinya kan alam merahmati gitu ya, berbagi cinta kasih kita gitu. Memang ya alhamdulillah sebagai kayak Pak Usman tadi sebagai di pemerintahan gitu ya, pastinya bentrokan itu ya pasti kita ketemu yang keras-keras gitu. Dan dengan metode dengan sadar nafas itu tadi yang kita lakukan ya alhamdulillah itu kalau di desa itu ya teratasi semua. Artinya ya bagaimanapun mengamuknya itu orang ya alhamdulillah ya lulu sendirinya dengan cara juga diam, dibiarkan dulu berbicara, baru kita dengan kesadaran kita sendiri akhirnya ya itu lulu sendiri, malah artinya malah dia minta maaf dengan dia ucapkan yang tadi yang berlebihan gitu. Artinya ya memang itu metode ya yang saya itu masih saya lakukan itu salah satunya. Iya, keluar rumah dicek dulu nafasnya yang mana, yang lebih plong. Yang lebih plong itu yang untuk menggerakkan kaki kita yang pertama. Yang plong kanan ya kaki kanan yang melangkah keluar rumah, yang plong kiri ya kaki kiri kita yang akan melangkah pertama itu. Maka ini kita berarti menyelaraskan diri kita dengan tuntunan semesta, sedangkan tuntunan semesta itu yang diberikan adalah selalu terbaik untuk kita. Ya memang simpel sederhana seperti itu, cuman dalam kenyataannya memang fakta, karena kita menyelaraskan dengan alurnya semesta. Jadi untuk siapa saja, mau kemanapun, mau keluar rumah, apalagi berpergian jauh, apalagi menghadapi apa itu, cek dulu nafasnya. Karena nafas ini kan jalan, nafas adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi nafas yang mana yang plong, ya itu jalannya. Ya kita langkahkan jalan kita atau langkah kita sesuai dengan nafas yang plong yang mana. Yang kanan, mama, yuk kanan di kita keluar rumah dengan kaki kanan, umpama kiri ya kita keluar rumah dengan kaki kiri. Jadi ini penyelarasan dengan semesta agar kita selalu dalam jalannya. Nah kalau kita selalu dalam jalannya kan otomatis kita akan selalu tertuntun dan terbimbing, terlindungi, terselamatkan. Jadi dicek nafas, intinya di nafas. Kuncinya ada di nafas. Kunci kumpulnya wiji dadi siji, esa tunggal. Dulu itu kan metode yang pernah saya pelajari kayak gitu mas, sebelumnya kan itu metode penjemputan rezeki waktu saya belajar awalnya itu. Jadi itu kan sebagai petunjuk nanti waktu sebagai kita itu petunjuk untuk penjemputan rezeki awal anunya itu. Akhirnya dengan kesadaran oh ternyata sebuah artinya betul-betul alam Ya. mengikuti ya. Awalnya kayak gitu aja mas, belajar dulu kan kayak gitu. Kita kan belajar bukan daripada orang tua, itu bukan daripada bacaan cuma metode kayak gitu aja. Iya. Itu gitu aja kayak gitu. Nah kalau metode itu adalah metode penjemputan rezeki lah. Orang yang nggak menjemput gimana? Yang hanya menyambut pak, berarti nggak bisa. Itu kan satu anunya mas, misalnya
petunjuk untuk melangkah kita toh. Nah, artinya kan mengisi. Artinya kita berisi karena kan yang kencang itu yang dilangkahkan, artinya kan untuk menjaga sudah terisi gitu maksudnya tuh Mas. Dari melangkah yang kosong kan artinya yang dijawab pun ya akhirnya juga tidak ada. Jadi itulah salah satu istilah sebelum kau katanya berangkat kayak gitu kan. Iya, intinya kita menyelaraskan dengan semesta, itu alur semesta. Lalu nanti kalau ini adalah teknik untuk menjemput rezeki, lah yang nggak menjemput loh, yang hanya menyambut gimana itu apa ya, tapi untuk menyelaraskan dimanapun kapanpun itu dicek dulu, maka kita akan selalu tertuntun dan terbimbing. Ya memang tekniknya sederhana banget, cuman kesederhana makanya apa, semakin kita kenal dengan Tuhan kita semakin sederhana. Karena tubuh kita yo ayat gitu loh, kita membaca lah kayak gini kan, membaca oh yang gini, oh nanti ini kehendaki ilahi lewat yang ini gitu loh. Ya, praktekkan saja untuk siapa saja, apalagi itu tadi yang mempunyai kepentingan apa di luar rumah, ya udah praktekkan itu. Kalau yang sudah benar-benar mempraktekkan pasti akan paham lah. Kalau nggak percaya, coba aja dirubah. Yang mampet yang mana? Kita menggunakan kaki pertama yang mampet. Ya udah, nanti pulang nggak usah kecewa. Ya kan harus ngecek, maksudnya kita harus membuktikan sendiri gitu loh. Kalau saya sendirian udah membuktikan, makanya saya bagikan. Kalau menggunakan langkah kaki yang mampet, umpama mau beli burung, umpama lo, ini yang mampet, wah pakai yang mampet aja, dilalai tutup, dilalai kosong. Tapi kalau dengan nafas yang dilalai ada gitu loh. Karena saya membuktikannya ya kayak gitu. Oh ternyata iya, bagikan gitu. Jadi kita harus membuktikan. Tapi kalau mau membuktikannya itu lewat yang mampet ya siap-siap. Umpama mau beli berambangnya habis gitu. Dapatnya kekosongan itu ya kan. Iya. Tapi itu metode yang pernah saya itu lakukan Mas. Artinya itu memang artinya keadaan yang tidak memungkinkan. Artinya begini, tidak memungkinkan itu ada suatu permasalahan yang tidak bisa. Artinya kita untuk menghindari permasalahan itu, karena ini harus dilewati, artinya sebuah jalan. Nah, jadi dengan cara itu sehingga kita bisa terhindar daripada itu. Nah, tadinya kayaknya orang kita dihadang di jalan gitu. Hanya karena itu yang dilakukan, jadi orang artinya yang tadi niatnya ini pun tadi tidak ketemu. Nah, tidak ketemu sama orang itu. Jadi itu salah satu pernah saya lakukan itu, tadi itu. Menghindari daripada sebuah permasalahan gitu. Daripada nanti ketemu bonyok-bonyokan kan, nah, lebih baik dihindari gitu. Iya, makanya itu nafas plong sama nafas yang agak terhambat. Ya sekarang gini aja lah, umpama gini, ini terhambat, berarti perjalanan kita bakal mengalami apalah gitu lah. Ada hambatan, tapi yang plong, ya ini akan lancar. Kuncinya di nafas, di hidung kita ini buat ngecek. Kayak gini doang. Tapi biarpun teknik sederhana, kadang-kadang ya lupa kan. Nanti setelah ingatnya bacaan udah di jalan, udah di jalan baru ingat. Biasa. Pulang lagi bisa. Hah? Pulang lagi. Di saat kita mau keluar rumah, itu dicek dulu hidung kita. Kita hembuskan lewat hidung kanan, terus lewat hidung kiri. Ini yang lebih plong itu yang mana? Yang lebih plong itu menentukan langkah kita pertama, kaki kita yang melangkah keluar rumah. Jadi di depan pintu kita gini dulu. Oh ini yang lebih plong, kita gunakan yang lebih plong. Maksudnya yang plong umpama kanan nih, berarti kita melangkahkan kaki kanan. Yang lebih plong kaki kiri kita gunakan untuk keluar pintu itu kaki kiri. Karena yang lebih plong ini berarti lancar perjalanannya. Tapi kalau kita melangkahkan kaki lewat yang mampet, agak mampet,
maka siap-siap akan ada halangan-halangan di depan. Biarpun mungkin akhirnya itu mungkin sukses, tapi melewati berbagai macam halangan rintangan. Tapi kalau yang lebih plong itu lancar. Jadi mulai besok coba dipraktekan. Yang lihat plong, nanti yang nggak plong gitu. Jadilah pengamat, mengamati diri, mengamati kejadian. Baru nanti di Zoom berikutnya baru diceritakan gitu tuh. Jadi yang dicek hembusan nafasnya, bukan tarikan nafasnya ya Mas Is? Menghembuskan, kalau mau keluar wah itu menghembuskan, dihembuskan nafasnya biar langkah kita itu selalu dipermudah. Artinya tanpa kita cek pun karena sudah terbiasa, sudah kita hembuskan, sudah rasakan yang mana kencang Iya. Itu kalau sudah terbiasa. Itu latihannya ya seperti itu tadi, pencet kiri kanan. Kalau sudah terbiasa ya duduk keluar menikmati nafas ya tahu ini yang kencang, ini yang enggak. Ya Namanya iya. ya nikmati nafas. Kalau sudah ahli, maksudnya sudah biasa ya. Iya, betul, beda. Kedua-duanya kali itu juga beda. Lebih kencang satu. Ya itu buat ngecek. Karena ya ini kembali lagi, nafas adalah jalan. Umpama yang plong yang kanan, berarti jalan kita lewat kanan, langkah kaki kanan. Yang plong yang kiri, ya berarti langkah kita adalah yang kiri. Karena nafas ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Berarti kita mengikuti alur hidup, sedangkan sang hidup itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ini teknik dipraktekkan ya dalam, yang penting kita keluar rumah. Apalagi dengan mungkin ada kepentingan-kepentingan yang agak khusus gitu, apa berpergian kemana gitu. Makanya hal seperti ini saya terapkan ketika saya jalan-jalan. Ya alhamdulillah. Umpama yang tadinya yang jadi selalu terhindar. Umpama gini, ada jalan buka tutup, tapi sudah dari awal mempraktekkan seperti itu. Giliran kita lewat ini lagi dibuka, yang ditutup sini. Jadi selalu kayak gitu. Coba tanya kepada orang-orang yang pernah jalan sama saya, pernah nggak mengalami kemacetan di jalan? Tapi nanti kalau saya waktu nggak ikut, katanya macetnya bisa berjam-jam. Tuh. Karena ya ini dulu, dicek dulu. Praktekkan saja. Apalagi yang urusannya dengan kemasyarakatan dan sebagainya, itu sangat penting ini. Sederhana tapi sangat penting. Pengusaha, jualan, yang keliling dan sebagainya sangat penting. Dipraktekkan. Itu tadi petunjuk itu. Iya, karena Kan betul. kebenarannya nafas itu ya saat ini kita bisa rasakan. Artinya kesamaan nafas kita saat ini. Nah, apa yang saya rasakan ya semua di komat ya itu juga dia rasakan samaannya itu. Misalnya contoh kayak di saya merasakan kiri, ya kesamaannya ya kiri itu. Coba cek aja masing-masing itu. Saya plong semua ya, saya. Saya cek. Plong semua. Itu bisa nggak Mas dipakai? Itu bisa nggak Mas dipakai teknik itu kalau kita ingin berbicara sama seseorang? Ya, kepentingan apapun sebelum keluar rumah itu bisa dipraktekkan. Kepentingan apapun. Ya usaha, ya mau nemuin orang, ya mau apa. Sehingga kita mengikuti hidup. Lah biarpun nanti kita berbicara dengan siapapun, berarti kan kita mengikuti alurnya. Sehingga kita akan tertuntun. Begitu, dipraktekkan saja. Mas Is, tapi praktek saya dulu
apa namanya, sebelum tidur, bangun tidur, mau buka pintu, terus mau hidupkan kompor, saya pakai itu. Ya malah bagus. Oh, manggil Pak Mardi juga ya, Bu ya. Bisa aja Mas Pri ini. Jangan-jangan Pak Pandi mau masuk kamar juga begitu lagi dipakai. Itu betul Bu Dewi. Jadi kita cek dulu yang mana kuat. Kalau kuatnya kiri harus kita naik dari kiri. Nah, supaya ada tenaga. Berarti dua suami istri. Tapi ngomong-ngomong, berhubung rokoknya udah habis, saya pamit undur diri nih Bapak Ibu. Mau dilanjutkan ngobrolnya, sharing-sharing tukar kawruhnya. Biasanya kalau saya nggak ada kan pada cerita.